Selamat malam suster, saya Agustina Astimolo, semester 2 kelas A dari Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua. Di sini saya akan mempraktekkan serta menjawab soal-soal yang sudah diberikan sebagai nilai UTS pada minggu lalu. Yang pertama di sini tentang menyusun program. Pada ikon yang pertama, jenis-jenis kegiatan. Jenis kegiatan yang pertama, melaksanakan pertemuan bahan pendalaman iman. Yang kedua, penataran dan pelatihan bagi para dirigen. Kemudian tema. Tema yang pertama, mendalami iman keluarga yang baik. Yang kedua, menjadi pemandu liturgi musik yang baik. Dalam menyusun program, bagian yang ketiga adalah tujuan. Tujuan yang saya ambil yang pertama, agar umat memahami bagaimana iman keluarga yang baik. Yang kedua, agar para dirigen lebih mapan menjadi seorang pemimpin dalam bernyanyi dengan baik. Bagian keempat dalam menyusun program adalah indikator. Yang pertama, membuat kegiatan bahan pendalaman iman. Yang kedua, bernyanyi dan berlatih dirigen. Yang ketiga, menata dan memperbaiki cara yang sudah salah menjadi benar. Yang kelima, sasaran. Sasaran di sini siswa-siswi OMK serta umat paroki Kristus Raja Sion. Bagian keenam dalam menyusun program ialah jaringan kerja. Di sini pengurus Puspas Keuskupan Atambua serta badan pengurus DPP dan stasi. Kemudian yang ketujuh adalah alokasi waktu. Di sini disiapkan untuk kegiatan yang pertama 1-2 jam, kegiatan yang kedua membutuhkan waktu 3 hari. Alokasi biaya untuk kegiatan yang pertama Rp200.000, untuk kegiatan yang kedua Rp5 juta. Bagian pertanyaan yang kedua ialah menyusun persiapan jangka panjang dan jangka pendek. Yang berikut tentang persiapan jangka panjang dan jangka pendek. Sekedar informasi, dalam persiapan jangka panjang dan jangka pendek ini menyangkut bagaimana kita menyusun persiapan berkatekese umat. Yang pertama di sini tema untuk persiapan jangka panjang ataupun menyiapkan bahan. Tema di sini saya memilih tema mendalami iman keluarga yang baik. Kemudian tujuan. Tujuannya di sini agar peserta mengetahui bagaimana iman keluarga yang baik. Kemudian yang kedua, agar setiap keluarga mampu membina iman keluarganya. Setelah tujuan, metode. Metode yang digunakan bisa dengan metode tanya jawab, sharing, bernyanyi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, media. Media yang digunakan bisa menggunakan buku panduan dan juga menggunakan Alkitab. Kemudian yang berikut, waktu. Waktu yang disediakan dalam berkatekese umat biasanya 1-2 jam. Kemudian gagasan pokok. Gagasan pokok sesuai dengan bahan yang disiapkan. Yang pertama, keluarga Yusuf dan Maria adalah keluarga yang patuh kepada pemerintah atau hukum Tuhan. Mereka mempersembahkan Yesus ke bait Allah sesuai dengan hukum Taurat bahwa semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Yang kedua, mereka membesarkan Yesus dengan penuh kasih dan mengajarkan tentang Allah dan bagaimana hidup yang berkenan kepadanya. Kemudian langkah-langkah pelaksanaan. Sekedar informasi, langkah-langkah pelaksanaan di sini akan melalui beberapa tahap, di antaranya pembuka, yang kedua langkah-langkah pengembangan, yang ketiga penutup. Yang berikut persiapan jangka pendek.
Persiapan jangka pendek di sini menyangkut menyiapkan tempat dan peralatan. Di sini tempat yang disediakan adalah Aula Paroki Kristus Raja Seon. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lagu pembuka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, setiap keluarga menginginkan iman yang baik dalam keluarganya. Sebagai seorang beriman, kita diajak untuk memanfaatkan momen ini dengan baik, agar iman kita semakin terbentuk, bertumbuh dan berkembang. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, Maha Penyayang kepada kami semua. Pada kesempatan ini, kami berkumpul di sini. Hendaknya kami mengucap syukur kepadamu atas segala anugerah-Mu, atas segala pengalaman yang Engkau berikan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mohon tuntunlah pikiran kami, bukalah mata batin hati kami, agar mampu menikmati keindahan anugerah-Mu dengan bercermin pada sabda-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Simeon dan Hana. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh seorang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut mereka anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penghayatan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pada kesempatan ini, kita diminta untuk merenungkan kembali dengan membaca ulang kitab suci yang baru saja kita baca tadi. Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai dengan 33. Dalam Injil Lukas ini menjelaskan kepada kita tentang seorang Mesias, tentang Yesus, dan juga menyampaikan kepada kita tentang keluarga, tentang
sebuah penantian dalam keluarga. Untuk itu, ada beberapa pertanyaan penuntut yang harus kita refleksikan. Mengapa Yusuf dan Maria adalah keluarga yang patuh kepada pemerintah dan hukum Tuhan? Pada waktu itu, apa yang diajarkan kepada Yesus? Setiap orang menginginkan agar kehidupan keluarganya selalu baik. Kisah keluarga Yusuf dan Maria menunjukkan kepada kita bagaimana kita harus menjadikan kehidupan keluarga kita menjadi keluarga yang memiliki iman yang baik, dengan tetap teguh pada aturan, baik itu aturan pemerintah, aturan gereja, dan sebagainya. Dengan kisah keluarga Yesus ini mampu menjadi teladan bagi keluarga-keluarga Nazaret lain. Marilah kita merenungkan dan merefleksikan bagaimana kita menjadi keluarga yang baik. Pesan apakah yang dapat saya petik dari sabda Tuhan? Dalam keluarga saya, apakah pernah merasakan masalah? Pernahkah saya bertindak sebagai keluarga yang baik? Atau bagaimana sikap saya ketika iman keluarga yang selama ini diharapkan tidak terwujud? Marilah kita merenungkan beberapa pertanyaan ini dan merefleksi dalam keluarga kita masing-masing. Sharing. Pada tahap ini saya meminta untuk kita semua yang menonton bisa men-sharingkan pengalamannya dengan berbagi melalui komentar. Dalam masyarakat Nusa Tenggara kita sering dihadapkan dengan aneka bentuk masalah dalam keluarga yang kemudian jadi masalah yang selalu atau sering terjadi oleh karena iman dalam keluarga yang belum ada. Dalam situasi yang demikian, kita sepantasnya harus berusaha mengubah keadaan dengan mendalami iman keluarga kita masing-masing. Setelah kita merenungkan, maka marilah kita menghadap Tuhan dan memanjatkan doa-doa kita. Dan kita satukan sekali doa kita itu dengan doa yang diajarkan Yesus Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Baik, kesimpulan yang bisa diambil bahwa setiap keluarga menambahkan iman keluarga yang baik. Iman keluarga bisa diwujudkan dari perbuatan. Bagaimana kita merubah kebiasaan buruk? Dasar yang utama adalah orang tua. Dalam Injil hari ini dikatakan Yusuf dan Maria adalah keluarga yang patuh pada pemerintah dan juga hukum Tuhan. Ini adalah perbuatan yang menggambarkan kepada kita akan iman keluarga mereka. Dengan demikian mereka mampu menerapkan iman keluarga mereka dari perbuatan mereka. Sepatutnya marilah kita merencanakan tindakan nyata sebagai tanggapan atas sabda Allah yang telah kita renungkan, baik secara pribadi maupun bersama-sama.
Kita merencanakan bersama siapa, membuat apa, bersama siapa, kapan, di mana. Dari sini saya mengajak kita untuk merencanakan kegiatan tindakan nyata dengan kita membudayakan kembali reboisasi atau tanam ulang pohon. Kegiatan nyata ini akan membantu kita untuk bisa merefleksi. Karena apa? Dengan kita menghijaukan kembali, maka dengan keadaan yang indah, keadaan yang sejuk, kita mampu menenteramkan iman kita dan mampu menciptakan imam keluarga yang baik dengan keadaan yang mendukung kita secara baik. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, sudi terima kasih kami sampaikan kepadamu atas segala cintamu kepada kami Bapa. Semoga apa yang kami dalami hari ini bisa menjadi panutan bagi kami, bisa menjadi awal perubahan dalam membina iman keluarga kami masing-masing. Bapa yang Maha Kuasa, kepadamu kami percaya dan yakin. Tuntunlah kami selalu Bapa, agar kami mampu membina dan menerapkan iman keluarga yang baik dalam keluarga kami masing-masing. Demi Kristus Tuhan dan